Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Natasha dari kelas 3 Sains Informasi dengan NPM 23 1063 12 579. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sains Informasi Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi, SSIM.Com. Nah, pada video kali ini saya akan meninjau dua aplikasi yang berhubungan dengan investasi, yaitu Reksadana dan iEmas. Nah, untuk aplikasi yang akan saya gunakan, untuk Reksadana saya akan menggunakan aplikasi Dana, dan untuk iEmas saya akan menggunakan aplikasi Tokopedia. Namun sebelum saya akan melanjutkan meninjau kedua aplikasi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman apa itu investasi dan contoh layanan investasi. Kemudian saya akan menjelaskan kepada teman-teman pengertian dari Reksadana dan iEmas. Nah, apa sih itu investasi? Jadi, investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana atau aset ke dalam suatu instrumen atau aktivitas dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Melalui investasi, seseorang berharap untuk menumbuhkan nilai aset mereka seiring dengan berjalannya waktu, baik melalui peningkatan nilai atau capital gain, pendapatan pasif atau dividen atau bunga, atau manfaat lainnya. Nah, untuk layanan investasi itu yang pertama ada saham, yang kedua ada reksadana, yang ketiga ada obligasi, yang keempat ada properti, yang kelima ada emas, dan yang keenam ada bisnis. Nah, kemudian apa sih reksadana itu? Jadi, reksadana adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, pasar uang, atau kombinasi dari ketiganya. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebanding dengan risiko yang diambil. Nah, untuk jenis-jenis reksadana itu ada 4. Yang pertama ada reksadana pasar uang, adalah investasi pada instrumen pasar uang seperti deposito atau surat berharga dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Risikonya rendah, namun keuntungan juga relatif kecil. Yang kedua ada reksadana saham, yaitu investasi sebagian besar pada saham. Risiko tinggi tetapi potensi keuntungan juga lebih besar dalam jangka panjang. Yang ketiga ada reksadana pendapatan tetap, yaitu investasi pada obligasi atau surat utang. Risiko menengah dengan potensi keuntungan lebih tinggi daripada pasar uang. Yang ketiga ada reksadana campuran, yaitu investasi pada kombinasi saham, obligasi, dan pasar uang. Risikonya menengah dengan potensi keuntungan bervariasi sesuai dengan alokasi. Dan contoh aplikasi untuk investasi ini, yang pertama itu ada Ajaib, yang kedua ada Bibit, yang ketiga ada Bareksa, dan yang keempat ada Tanam Duit. Nah, untuk platform lainnya seperti fintech ataupun dari toko online juga ada ya teman-teman, untuk contoh aplikasinya seperti Dana dan Tokopedia. Namun untuk video kali ini saya akan meninjau aplikasi yang tidak saya sebutkan tadi. Saya akan meninjau dari aplikasi Dana untuk reksadananya. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan meninjau layanan investasi reksadana pada aplikasi Dana. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan halaman utama dari aplikasi Dana ya, teman-teman. Nah, di sini saya langsung mencari fitur reksadana, dan untuk menemukan fitur reksadana kita bisa klik lihat semua. Nah, di sini adalah semua layanan yang ada pada aplikasi Dana ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga di sini terakhir dibukanya itu ada reksadana. Namun saya akan scroll ke bawah supaya teman-teman tahu di mana letak reksadana. Oke nih, teman-teman bisa lihat pada bagian keuangan ada banyak pilihan, ada iEmas, ada Dana Bisnis, Bank Servis, Dana Goals, Family Account, Reksadana, Dana Siaga, dan Pro Sehat Digital. Nah, karena di sini kita akan melakukan investasi reksadana, maka kita bisa klik reksadana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk total investasinya masih 0 ya, teman-teman, karena saya belum pernah menggunakan reksadana ini. Dan di sini total keuntungannya juga masih 0 dan total kenaikannya juga masih 0%. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ingin memberitahu teman-teman terlebih dahulu ya, untuk reksadana ini kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan untuk verifikasinya itu kita harus menunggu selama 1 hari, dan kebetulan saya sudah mendaftar kemarin, jadi sekarang saya sudah bisa menggunakan reksadana pada aplikasi Dana. Nah, langsung saja di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara
berinvestasi di reksadana. Nah, karena di sini untuk pilihannya hanya satu ya teman-teman, di sini hanya ada Star Money Market kelas dana. Kita bisa klik saja. Nah, di sini untuk Star Money Market kelas dana ini per tanggal 21 Oktober 2024 ada di nominal 1064,49. Nah, teman-teman bisa lihat sini ada grafiknya, teman-teman. Kita bisa lihat untuk grafiknya ini selalu mengalami kenaikan karena ini merupakan pasar uangnya, teman-teman, jadi akan selalu naik. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk grafiknya, kita bisa lihat 1 bulan terakhir, kemudian ada 3 bulan terakhir, dan di sini ada YTD, kemudian ada 1 tahun, ini 1 tahun terakhir, dan 3 tahun. Nah, karena data 3 tahun ini belum tersedia, maka tidak ditampilkan ya teman-teman, karena reksadana ini baru beroperasi pada tanggal 2 Mei 2023. Jadi belum 3 tahun ya teman-teman. Oke, kita kembali saja ke yang 1 bulan, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk keuntungannya itu ada di 0,41% dan jenis produknya itu adalah pasar uang dan risikonya itu rendah. Untuk detailnya juga ini dikelola oleh Star Asset Management ya teman-teman. Kemudian ada simulasi investasinya. Kalau kita berinvestasi sebesar 1 juta dalam periode 1 tahun, maka keuntungan yang akan kita dapatkan yaitu sebesar Rp52.400 dengan kenaikan 5,24%. Dan alokasi aset ini 100% pasar uangnya teman-teman. Nah, di sini juga ada prospektus dan fun fact sheet-nya ya teman-teman. Lalu saya bisa langsung klik beli sekarang saja. Oke teman-teman, jadi untuk pembelian dari reksadana ini ada minimumnya ya teman-teman, yaitu Rp10.000. Jadi teman-teman baru bisa melakukan reksadana apabila harus melakukan pembelian minimal Rp10.000. Kalau misalnya 10.000 pas juga bisa ya teman-teman. Dan untuk perkiraan unitnya ini sendiri ada di 9,3942. Oke, langsung saja kita beli ya teman-teman. Nah, di sini ada konfirmasi pembayarannya. Di sini ada total harganya 10.000 sesuai dengan nominal yang kita beli ya teman-teman. Langsung saja kita klik bayar. Dan di sini saya akan memasukkan kode PIN saya. Oke, untuk pembayarannya sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa tutup saja. Kita bisa kembali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada total investasinya itu sebesar 10.000, sudah ada masuk ya teman-teman untuk pembeliannya, dan untuk total keuntungannya masih Rp0 karena saya baru saja membeli, dan untuk total kenaikannya baru ada 0%. Oke, untuk jual ini kita belum bisa melakukan penjualan ya teman-teman, karena setahu saya untuk penjualan ini kita baru bisa melakukan setelah 2 hari pembelian. Jadi saya harus menunggu 2 hari dulu baru saya dapat menjual investasi atau uang yang saya miliki. Nah, saya akan mencoba untuk klik alokasi aset. Dan untuk detail asetnya ini sendiri 100% untuk pasar uangnya teman-teman, dan apabila saya telah mendapatkan keuntungan maka nanti akan tampil pada bagian ini, dan kenaikannya juga nanti akan tampil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai investasinya ada di 10.000 dan model investasinya 0. Oke, saya keluar saja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara melakukan investasi reksadana pada aplikasi dana pada jenis pasar uang. Karena dana ini baru ada pasar uang saja, jadi saya tidak bisa mempraktekkan bagian obligasi, saham, dan lain sebagainya. Nah, saya berharap suatu saat nanti aplikasi dana akan membuat fitur atau jenis dari investasi lainnya pada reksadana, yaitu obligasi dan saham.
Oke, kita lanjut ke e-emas ya teman-teman. Jadi, apa sih itu e-emas? Jadi, e-emas adalah layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan emas secara elektronik melalui platform online. Dalam konsep ini, emas yang dibeli oleh pengguna disimpan secara aman di lembaga penyimpanan atau perusahaan penyedia layanan, sementara pengguna memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan emas tersebut. Nah, jadi ada beberapa fitur e-emas ya teman-teman. Yang pertama itu ada pembelian emas secara online, yaitu pengguna bisa membeli emas dengan nominal kecil, bahkan mulai dari beberapa ribu rupiah sesuai dengan harga pasar saat itu. Yang kedua ada penyimpanan emas, yaitu emas yang dibeli akan disimpan secara fisik oleh penyedia layanan seperti Pegadaian atau bank yang bekerja sama dengan layanan tersebut, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang penyimpanan emas fisik. Yang ketiga ada penjualan emas, yaitu pengguna dapat menjual kembali emas yang mereka miliki secara online kapan saja dan hasil penjualannya akan masuk ke rekening atau dompet digital mereka. Yang keempat ada cairkan emas fisik, yaitu beberapa layanan juga memungkinkan pengguna untuk mencairkan emas elektronik mereka menjadi emas fisik, seperti batangan atau perhiasan yang bisa diambil di lokasi tertentu. Nah, untuk contoh aplikasi emas itu yang pertama ada Tokopedia Emas, yang kedua ada Shopee Emas, yang ketiga ada Pegadaian Digital, dan yang keempat ada Peluang. Nah, pada video kali ini saya akan meninjau e-emas menggunakan aplikasi Tokopedia. Oke, baik, langsung saja di sini sekarang saya akan meninjau salah satu layanan investasi emas di salah satu aplikasi yaitu Tokopedia. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan halaman utama dari Tokopedia. Lalu untuk melakukan investasinya saya bisa pilih fitur keuangan. Kita bisa scroll saja ke kanan. Nah, ini ada logo koinnya teman-teman. Di sini ada fitur keuangan, kita langsung klik saja. Lalu untuk melakukan investasi langsung saja kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih emas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk investasi emas online ini didukung oleh Peluang ya, teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada level atau kategorinya ya, teman-teman, karena di sini saya belum pernah melakukan pembelian emas, jadi saya masih berada di level newbie. Nah, karena saya masih berada di level newbie, saya hanya bisa menabung sampai 1 gram saja dan transaksinya itu hanya sampai 10 gram per bulannya. Oke, kita kembali. Lalu di sini ada total tabungan emasnya, karena saya belum pernah melakukan transaksi jadi masih di nominal 0 rupiah ya, teman-teman. Kemudian di sini total keuntungannya juga masih di 0 rupiah dan 0%. Dan untuk transaksinya ini investasinya sudah aman ya, teman-teman. Lalu harga jualnya sudah kompetitif dan bebas biaya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk harga beli saat ini ada di nominal Rp1.462.454 per gramnya, dan untuk harga jual saat ini ada di nominal Rp1.418.580 per gramnya. Lalu di sini ada beli dan jualnya, kemudian di sini ada daftar transaksinya ya, teman-teman. Karena masih belum pernah melakukan transaksi, jadi untuk transaksi ini masih kosong. Oke, kita keluar. Lalu saya bisa klik pelajari selengkapnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada alasan kenapa kita harus menabung di emas di Peluang ini. Alasannya itu yang pertama ada investasinya aman, harga jualnya kompetitif, dan bebas biaya tambahan. Lalu di sini ada manfaatnya nabung emas ini. Lalu di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada pertanyaan apa itu Tokopedia Emas by Peluang dan apa perbedaan Pegadaian Tabung Emas dan Tokopedia Emas by Peluang. Nah, di sini untuk Pegadaian Tabung Emas ini sudah diawasi oleh OJK dan Tokopedia Emas ini sudah diawasi oleh Bapepti. Nah, teman-teman bisa lihat di sini detail-detailnya. Nah, karena tadi untuk badan pengawasnya ini sudah diawasi oleh OJK dan Bapepti, teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman ingin melakukan
gadai atau teman-teman ingin melakukan nabung ya teman-teman, atau investasi di aplikasi keuangan atau di emas di Tokopedia ini, teman-teman tidak perlu khawatir dana teman-teman atau uang teman-teman hilang, karena sudah aman dan diawasi oleh badan pengawas yaitu OJK dan Bapepti. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Saya bisa keluar saja. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian bawah ini ada grafik harga emas ya teman-teman. Ini ada harga belinya, itu ada di sudah naik 1,85%. Dan ini ada grafiknya. Kita bisa atur tanggalnya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk grafiknya naik ya teman-teman. Atau teman-teman bisa lihat grafik di 1 bulan ke belakang, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Oke, kita atur saja di 7 hari ke belakang. Lalu di sini juga ada harga jual ya teman-teman. Untuk harga jualnya ini juga naik ya teman-teman sebesar 1,85%. Lalu di sini ada berlisensi dan diawasi oleh Bapepti. Lalu kemudian di sini ada Tokopedia Care, syarat dan ketentuan dan kebijakan privasinya. Oke, saya akan langsung melakukan pembelian saja ya teman-teman. Nah, di sini saya bebas untuk memasukkan harga atau nominal yang ingin saya beli. Nah, misalnya di sini saya akan membeli sebesar, oh iya teman-teman, di sini untuk pembeliannya ini ada minimalnya ya teman-teman, yaitu sebesar Rp5.000. Jadi teman-teman bisa membeli emasnya dengan harga minimal Rp5.000. Misalnya saya akan membeli sebesar Rp6.000. Nah, jika saya membeli sebesar Rp6.000, maka nilai dalam gramnya itu ada di angka 0,004102 gram. Nah, di sini ada ringkasan pembelian ya, teman-teman. Di sini ada jumlahnya berapa dan total pembayarannya berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk total pembayarannya benar-benar tidak dikenakan biaya tambahan sama sekali ya, teman-teman. Malah terpotong sebesar Rp1. Jadi saya tidak perlu membayar biaya admin dan lain sebagainya. Saya tinggal membayar saja dengan sejumlah pembelian emas yang tadi saya masukkan di atas ini. Oke, saya akan langsung klik lanjut ke pembayaran. Oke, ini loading ya teman-teman. Nah, oke, karena kebetulan saya memiliki saldo di Tokopedia, saya bisa menggunakan saldo tersebut saja, ataupun saya bisa melakukan pembayaran melalui pilihan lainnya. Kita bisa klik lihat semua. Di sini ada banyak ya teman-teman pilihannya, bisa menggunakan GoPay atau bisa melakukan bisa lewat OVO, lalu bisa menggunakan kartu debit dan lain sebagainya. Nah, untuk virtual akun juga bisa ya teman-teman, namun biasanya untuk bank-bank tertentu ini dikenakan biaya minimum transaksinya itu Rp10.000. Jadi saya harus melakukan pembelian emasnya itu dengan nominal minimal Rp10.000, baru saya bisa menggunakan virtual akun di beberapa bank yang ada. Misalnya BCA, Mandiri, BSI, Simniaga dan lain sebagainya, itu dikenakan biaya minimum sebesar Rp10.000. Oke, karena saya akan membayar lewat Mandiri, saya akan naikkan ya jumlah dari pembelian emasnya, misalnya 10.000 saja. Oke. Nah, karena tadi untuk nominal total belanjanya itu sudah lebih dari 10.000 ya teman-teman, jadi saya bisa menggunakan Mandiri Virtual Account. Saya bisa klik saja, lalu saya bisa langsung klik bayar. Nah, di sini juga sudah ada notifikasinya ya teman-teman. Di sini juga ada nomor virtual akunnya. Ini ada detail-detailnya. Saya langsung salin saja nomor virtual akunnya. Kemudian saya akan melakukan pembayaran di Mandiri. Nah, oke teman-teman, karena tadi saya sudah melakukan pembayaran di Mandiri saya bisa langsung cek status bayar saja. Nah, untuk pembayarannya ini sudah selesai teman-teman, sudah berhasil dilakukan pembelian. Kita langsung lihat dashboard saja. Oke, ini loading dulu ya sebentar teman-teman.
Oke, karena tadi saya sudah melakukan pembayaran, di sini untuk tabungan emas saya sudah ada di nominal Rp9.700 ya, teman-teman. Ternyata terpotong Rp300, tidak apa-apa. Untuk total keuntungannya masih 0% karena saya baru saja melakukan pembelian. Oke, karena tadi saya sudah melakukan atau mempraktekkan pembelian, maka saya bisa melakukan penjualan karena sudah ada nominal di tabungan emas saya. Nah, saya bisa langsung klik jual. Oke, misalnya di sini saya akan melakukan penjualan sebesar Rp5.000 ya, teman-teman. Kemudian saya bisa langsung klik lanjut ke ringkasan penjualan. Untuk total penjualannya ada di angka Rp4.999 dan untuk jumlahnya itu ada di 0,003524 gram. Dan untuk harga jualnya itu per 21 Oktober masih sama, masih Rp1.418.580 per gramnya. Dan untuk biaya penjualannya ini gratis ya, teman-teman. Dan untuk dananya ini akan dicairkan ke saldo penghasilan Tokopedia. Dan untuk saldo ini dapat ditarik ke rekening bank pribadi ya, teman-teman. Lalu saya bisa klik saja konfirmasi penjualan. Nah, untuk metode verifikasinya itu ada 3 pilihan ya, teman-teman. Ingin melalui PIN Tokopedia ataupun WhatsApp ataupun ke SMS juga bisa. Di sini saya akan pilih PIN Tokopedia saja. Saya akan masukkan PIN saya. Oke, sudah berhasil ya, teman-teman. Untuk emasnya sudah berhasil terjual dan uangnya juga sudah berhasil ditransfer ke saldo penghasilan saya. Lalu saya bisa klik tarik dana ke rekening bank ataupun bisa kembali ke dashboard. Nah, di sini saya akan coba kembali saja ke dashboard. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah hasil dari peninjauan saya mengenai kedua aplikasi di layanan investasi Reksadana dan eMAS pada aplikasi Dana dan Tokopedia. Semoga video yang saya buat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.